Jumpa lagi di channel YouTube Mas Wawan, admin Pusat Konsultasi Kerja Korea dan pemilik LPK Hayanun Purwodadi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe, lalu tekan lonceng, dan tekan semua, agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube ini. Selamat menonton. Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memprediksi gambaran G2G Korea 2021, yaitu tahun ini. Ini hanya sekedar prediksi, boleh percaya, boleh tidak. Pertama, prediksi terkait ujian manufaktur gelombang 2. Sebelum ke prediksi, kita lihat dulu informasinya ya. Ujian akan dilaksanakan 2 Maret sampai 22 April 2021 dengan peserta ujian 12.900-an. Semoga nanti nggak ada kendala lagi, nggak diundur lagi ya. Kasihan pesertanya, kasihan juga panitianya, diundur-undur terus ya. Terus syarat ujian harus punya rapid test antigen. Kalau yang dulu kan cuma rapid test, sekarang rapid test antigen dengan masa berlaku 3 hari. Kalau dulu bisa 2 minggu ya. Kalau rapid test biasa itu bisa 2 minggu dan biayanya 150-an. Kalau yang sekarang rapid test antigen 3 harian dengan biaya kurang lebih 250. Jadi sebelum tes nanti harus melakukan rapid test antigen sendiri. Terus berikutnya skill test. Skill test masih kayak kemarin, yaitu nanti yang dapat nilai 135 atau salah 13 nanti ikut skill test. Dengan materi skill test adalah tinggi badan, berat badan, terus buta warna. Ini termasuk buta warna parsial. Nah, materi ini sebenarnya cuma formalitas ya. Sebenarnya ini cuma formalitas, yang dicari sebenarnya yang ini, buta warna. Terus kemarin ada isu penambahan materi skill test, misal kayak Cagisoge, itu enggak ada. Jadi jangan khawatir, hanya cuma ini, formalitas ya. Terus pengumuman hasil ujian itu 7 Mei, hari Jumat. Berarti kemungkinan kan hari Kamis itu sudah diumumkan di web HRD Korea, dan hari sebelumnya itu nanti bisa dilihat di akun EPS masing-masing. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita ke prediksi ya. Prediksinya terkait ujian manufaktur gelombang 2 nantinya. Kuota ya, masih sama seperti prediksi kemarin ya. Kuota sekitar 1.800-an. Jikapun ada penambahan, itu nanti di angka ini 2040-an. Terus standar kelulusan prediksinya masih sama, yaitu salah 4 atau salah 3. Kuota dan skill test tidak ada perubahan, karena jika diadakan perubahan ini ditambah, skill test ditambah, terus kuotanya ditambah banyak, nanti akan menimbulkan iri gelombang 1.
Makanya prediksi tetap seperti ini. Walau saya kasih lihat kuota, tetap Anda fokus belajar, jangan terus minder. Ya. Terus berikutnya ada pertanyaan, kenapa ada ujian padahal lulus kemarin masih menumpuk, tidak ada penerbangan ya? Ini biasanya pertanyaan orang-orang yang sakit hati. Pertama, ujian ini adalah ujian yang tertunda di tahun 2020. Jadi mereka sudah bayar, sudah verifikasi, sudah dapat kartu ya. Kalau dibatalkan itu nggak mungkin, jadi makanya harus dilanjutkan. Nah, terus kedua, lulus itu tidak jaminan berangkat, jadi harus tahu. Jangan kok beralasan masih menumpuk, belum berangkat, kok sudah ujian lagi. Ya, seperti itulah jawabannya. Harus mikir sendiri ya. Nah, itulah prediksinya ujian gelombang 2. Sekarang kita prediksi untuk ujian Korea 2021 ya. Jadi nanti setelah ujian gelombang 2 selesai, kira-kira prediksi ujian selanjutnya ada apa enggak gitu kan. Pertama, ujian manufaktur selanjutnya ini peluangnya 0% alias enggak mungkin ada ujian untuk 2001 ya. Terus berikutnya untuk ujian perikanan. Ini tahun 2020 belum ada ujian. Nah, apakah mungkin tahun 2021 ada ujian? Ini peluangnya kecil. Dan saya lebih memprediksikan ini nanti juga tidak ada ujian. Sedangkan untuk CBT khusus atau X Korea ini juga peluangnya kecil dan lebih ke arah tidak ada ujian. Hal semacam ini kalau Anda tanyakan ke BP2MI langsung ataupun ke HRD Korea langsung perwakilan, itu tidak ada jawabannya ya. Ini prediksi pribadi dan bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi yang baru kursus di tahun ini, jangan harap tahun 2021 ini ada ujian. Boleh kursus, tapi nanti tetap berharap di tahun 2022. Selanjutnya saya akan memprediksi penerbangan Korea tahun 2021. Sebelum memprediksi ya, kita lihat informasi saat ini yang bisa terbang ke Korea itu siapa. Menurut versi BP2MI itu yang sekarang bisa terbang itu adalah re-entry dari Kamboja. Terus P2P perikanan bisa terbang. Terus yang jalur perusahaan atau mandiri visa E7 ini juga sudah bisa terbang. Terus ini apa? Pekerjaan musiman nanti saya prediksi. Ini saya tidak bahas dulu. Nah, ini yang sudah bisa terbang saat ini. Untuk P2P perikanan ini biaya bisa sampai 150 jutaan ya. Kerjanya juga di laut, ABK. Jadi kalau mau ya, seperti ini. Bagi yang berfisik atau bermental yang keras ya. Bukan untuk orang-orang cemen. Terus ini versi BP2MI yang bisa berangkat hanya Kamboja dan
hanya negara yang bisa menangani kasus coronanya, versi BP2MI. Sedangkan versi salah satu HRD Korea melalui YouTube Mata Hati Korea itu yang sudah berangkat adalah re-entry dari Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Dan itu negara yang memberi izin keluar. Jadi agak berbeda ya versinya. Jadi kalau saya tidak terlalu percaya 100% dengan YouTube tadi, dan saya juga tidak 100% ke BP2MI. Jadi bisa disimpulkan itu nanti yang masuk ke Korea itu dilihat dari kasus coronanya dan juga apakah negaranya memberi izin gitu. Nah, sekarang ke prediksi untuk penerbangan Korea 2021 tahun ini. Untuk penerbangan G2G Korea untuk reguler atau baru kemungkinan tidak ada di tahun ini. Dan untuk re-entry ini bisa ada, bisa tidak, masih 50-50 ya prediksinya. Terus bagaimana dengan pekerjaan musiman? Visa C4 atau visa E8, pertanian atau perkebunan, yang itu ya iklannya sudah muncul di mana-mana. Terus UPT BP2MI Semarang alias BP3 TKI Semarang sudah mengatakan kalau itu penipuan atau bohong, tapi BP2MI Pusat belum tegas mengatakan itu penipuan atau tidak. Maka saya kasih juga gambarannya ya tentang visa E8 pertanian perkebunan itu yang dipromosikan dengan muluk-muluk ya. Pertama, ini itu belum fix ya, belum ada MOU, belum final. Dan sistemnya itu hanya menumpuk CTKI, menumpuk ya, alias menampung dulu, menampung uangnya dulu. Masalah nanti jadi berangkat atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting uangnya masuk dulu. Jadi hati-hati untuk yang pekerja musiman ya. Ini yang jangan tergiur sama ini. Prediksi saya ini itu adalah nanti tidak akan ada dan tidak akan berangkat. Walaupun ada yang bilang nanti bulan 5 bisa berangkat, ini prediksi saya adalah bohong. Dah, itulah prediksi saya, boleh percaya boleh tidak. Ini hanya sekedar prediksi. Dan untuk prediksi tahun 2022 apakah ada ujian lagi apa enggak, apakah penerbangan gimana, itu masih jauh ya. Saya tidak akan memprediksi yang masih jauh. Gitu aja. Semoga Anda semua sehat ya, sehat. Tetap taati protokol pemerintah terkait corona agar kasus corona bisa menurun, terus G2G Korea bisa dibuka kembali dengan lancar. Dan untuk yang ingin kursus di tahun ini, ingin belajar duluan walaupun tidak ada ujian, Hayanon nanti membuka kelas ya, tanggal 15 Februari kelas baru. Bagi yang berminat silahkan daftar ya, hubungi WhatsApp yang saya terakan.
dijamin murah daripada yang lain, amanah, dan tidak muluk-muluk. Sehingga kalau Anda gagal pun kayak kasus sekarang kan, tidak akan sakit ya. Jika jatuh, gagal, tidak akan sakit. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.